Salam teman-teman matriks dan ruang vektor kelompok 4323, kemudian kelompok 4305 dan 4306. Ya, jadi kali ini saya akan memberikan atau membuatkan video untuk kalian. Ya, jadi kalau kalian perhatikan ini adalah tampilan Kulino, ya. Dan minggu ini kita perkuliahan yang kelima. Ya, ini tanggal 7 Oktober dan nanti kelompok 4305 4306 berarti yang tanggal 8 Oktober begitu. Nah, ini ya. Sebentar lah, ini 4305 4306 yang 8 Oktober perkuliahan kelima ya. Nah, pada perkuliahan kelima ini sudah saya upload dua bahan untuk kalian bisa belajar. Yang pertama adalah video transformasi elementer, ya. Nanti itu bisa kalian putar berulang-ulang sampai kalian paham. Sementara yang satu lagi adalah materi PDF tentang transformasi elementer. Jadi, yang video transformasi elementer ini adalah video dengan materi ajar PPT transformasi elementer ini. Ya, jadi saya menjelaskan dari PPT ini. Nah, kali ini saya akan memberikan atau membuatkan video kalian ya dari apa yang sudah dicontohkan oleh PPT transformasi elementer ini. Jadi kalau kita coba buka materi transformasi elementer itu seperti ini ya. Jadi kalau dari awal materinya adalah ini ya, matriks transformasi elementer dan rank matriks ya. Mata kuliahnya matriks dan ruang vektor, tapi topiknya adalah transformasi elementer dan rank matriks. Nah, di sini nanti rank matriks ini akan dicari dengan cara transformasi elementer. Ya, rank matriks bisa dicari dengan cara transformasi elementer. Nah, video yang ada pada Kulino ini, ya, video yang ada pada Kulino ini itu menjelaskan materi PPT transformasi elementer. Sedangkan video yang saat ini saya buat, ya, hanya akan memberikan contoh yang berbeda dari contoh soal ini. Nah, ini teman-teman. Di sini ada contoh soal ya, menentukan rank matriks ya. Contoh soalnya adalah contoh soal yang sebelah kanan ini. Nah, saya akan membuatkan video dengan soal yang sama tetapi dengan cara yang berbeda. Sehingga diharapkan nanti Anda akan semakin paham bahwa cara untuk mencari rank matriks ya, yaitu dengan transformasi elementer itu tidak hanya satu cara, tetapi bisa lebih dari satu cara. Ya, jadi kalau ini saya perbesar begitu. Nah, perhatikan teman-teman di sini. Di sini pertanyaannya, tentukan rank matriks dari A, matriks A ini ya, ukuran atau ordo 4x4. Nanti silakan dibaca atau didengarkan dari video saya ya, bahwa solusi dari slide ini ya berbeda dengan apa yang akan saya jelaskan dari PPT ini ya. Kita perhatikan, saya keluar dulu. Nah, ini teman-teman ya, jadi ini matriksnya sama persis tetapi caranya berbeda. Di sini matriks A ya, matriks A ada elemen 1
pada baris keempat kolom pertama itu yang saya lingkari, ini yang nanti menjadi elemen pivot. Ya. Sementara, nah saya berganti dulu ke tampilan yang tadi, sementara dari yang materi PPT ini, ya, yang menjadi elemen pivot adalah, sebentar, yang menjadi elemen pivot adalah ini teman-teman, ini elemen pivot, atau saya pakai tinta merah saja ya, supaya paham jelas begitu. Nah, ini adalah elemen pivotnya ini. Nah, perhatikan. Ya, dan di video saya yang satunya, pembahasannya adalah dengan elemen pivot ini. Ya, elemen pivot ini. Nah, saya sekarang akan lebih fokus menjelaskan dari video yang berdasarkan cara yang berbeda, yaitu dari ini. Nah, ini. Dari slide ini. Nah, jadi perhatikan teman-teman, di sini sebentar. Elemen pivotnya adalah elemen baris keempat kolom pertama ini. Ya, aduh, sebentar. Ya. Ya, perhatikan ini. Nah, ini. Jadi saya ulangi. Pada video yang kedua ini, yang saya khususkan contoh yang sama dengan contoh yang ada di PPT, yang saya anggap, yang saya buat sebagai elemen pivot adalah elemen baris pertama, baris keempat, kolom pertama. Kalau yang di PPT tadi kan baris pertama, kolom ketiga, gitu ya. Jadi berbeda. Yang ingin saya sampaikan di sini adalah Anda bisa bebas mengambil elemen pivot itu. Apakah dia terletak di mana, ya, entah baris pertama kolom pertama, baris ketiga kolom kedua, dan seterusnya, itu terserah. Ya. Yang penting adalah usahakan elemen pivot itu adalah satu. Usahakan elemen pivot satu. Nah, kalau Anda perhatikan pada matriks awal ini, ada elemen satu sebanyak baris pertama kolom ketiga ini, kemudian baris kedua kolom ketiga, baris kedua kolom keempat, baris ketiga kolom kedua, dan baris keempat kolom pertama. Artinya ada 5 kemungkinan elemen pivot yang bisa Anda pilih. Min 1 pun juga bisa sebenarnya, tetapi lebih mudah kalau elemen pivot adalah 1. Ya, oke. Kalau sudah, kita akan lanjut sekarang bagaimana teknis pencarian rank matriks. Ya. Nah, dengan elemen pivot baris keempat kolom pertama ini, kita akan mengenalkan 3 elemen yang terletak di atas elemen 1. Ya, dan cermati, kalau pada video sebelumnya saya memberikan atau hanya membaca bahwa notasinya H begitu, itu untuk baris begitu, maka di video ini saya lebih memudahkan kalian bahwa baris itu inisialnya adalah B, inisial hurufnya B, sehingga saya menggunakan baris. Supaya apa? Ya supaya mudah saja.
Ya, oke. Jadi kita akan mengenolkan 2, ya, baris pertama, kolom pertama, 2, baris kedua, kolom pertama, dan 3, baris ketiga, kolom pertama. Tentunya, supaya 2 ini 0, harus dikurangi dengan 2, kan? Tapi dengan elemen acuan 1. Sehingga, perintah pertama adalah baris pertama dikurangi 2 kalinya baris keempat. Nah ini, baris pertama dikurangi 2 kalinya baris keempat. Kita tidak usah memikirkan bagaimana elemen yang lain, Pak. Jangan. Ya, yang penting adalah kita akan mengenolkan elemen-elemen di atas elemen pivot. Ya, jadi elemen pivotnya ini adalah elemen pivot. Nah, kemudian bagaimana mengenolkan 2 ini? Ya sama. Kalau yang baris pertama tadi 2 kali baris pertama dikurangi baris pertama dikurangi 2 kalinya baris keempat, tentunya 2 yang baris kedua ini juga sama. Baris kedua dikurangi 2 kalinya baris keempat, yaitu ini. Nah ini. Pak, ini kami tulis di atas boleh, silahkan. Penulisan sembarang letaknya. Yang penting perintah Anda betul. Ya. Nah, sementara yang 3 ini, ya dengan logika yang sama, berarti baris ketiga ya, dikurangi 3 kalinya baris keempat. Nah ini. Nah, sekarang coba kita kerjakan. Baris pertama dikurangi 2 kali baris keempat. Jadi ini sudah 0. Nah ini, perhatikan teman-teman, 0. Ini. Sehingga yang berikutnya adalah yang 4 ini. 4 dikurangi 2 kalinya 5. 2 kalinya 5 itu 10. Berarti 4 dikurangi 10. Min 6. Nah ini teman-teman. Kemudian 1 dikurangi 2 kalinya 0. 2 kali 0 itu 0, tidak berubah. Ya, sehingga 1 tetap 1. Begitu. Kemudian 3 dikurangi 2 kalinya 5. Berarti 3 dikurangi 10, yaitu min 7. Nah, artinya apa? Operasi baris pertama dikurangi 2 kali baris keempat sudah selesai menghasilkan ini. Baris pertama berubah menjadi 0, min 6, 1, min 7. Perhatikan teman-teman, tidak peduli min 6, 1, min 7 itu masih belum 0, Pak. Ya nggak masalah. Yang penting adalah sekali lagi elemen-elemen di atas elemen pivot itu harus 0 dan sudah dimulai, yaitu baris pertama, kolom pertama. Berikutnya 2 yang ini, yaitu baris kedua dikurangi 2 kalinya baris keempat. Jadi 2 dikurangi 2 ini sudah 0. Perhatikan teman-teman, ini 0. Kemudian 2 dikurangi 2 kali 5. Berarti 2 dikurangi 10, min 8. Ya. Kemudian 1 dikurangi 2 kali 0, tetap 1. 1 dikurangi 10, min 9. Sudah selesai. Nah, sekarang yang baris ketiga, yaitu baris ketiga dikurangi 3 kalinya baris keempat. Jelas ini 0. Nah, jelas ini 0. 1 yang ini 1 dikurangi 3 kalinya 5. Berarti 1 dikurangi 15, yaitu min 14. Nah ini teman-teman. 2 dikurangi 3 kalinya 0. Tidak berubah, tetap 2. Ya. Kemudian yang terakhir adalah min 1 dikurangi 3 kalinya 5. Berarti min 1 dikurangi 15. Hasilnya adalah min 16. Nah ini. Ya, sementara baris keempat tetap. Nah, ya baris keempat tetap tidak berubah. Oke ya. Nah, ini saya hapus dulu. Jadi langkah pertama pivot yang saya pilih adalah elemen 1, yaitu terletak pada baris keempat kolom pertama, yaitu ini.
Ya, saya hapus dulu supaya bersih begitu. Nah, hasil atau langkah pertama transformasi elementer yang kita lakukan adalah ini, matriks ini. Berarti sudah ada matriks baru. Matriks baru artinya berbeda dengan matriks awal. Nah, langkah selanjutnya kita pilih pivot lagi. Ya, kita pilih pivot lagi. Sampai kapan toh Pak kita pilih pivot? Sampai diperoleh satu baris atau lebih, ya, satu baris atau lebih yang elemen-elemennya 0 semua. Ya, saya ulangi, sampai kapan Pak tugas kita selesai? Sampai kita peroleh satu baris yang semua elemennya adalah 0. Nah, langkah berikutnya, baris kedua, kolom ketiga ini yang saya ambil sebagai elemen pivot. Nah, jadi ini pivotnya. Kalau Anda, apa itu pivot? Untuk teman-teman yang senang basket, tentunya Anda pernah mendengar istilah ini. Ya, dia tidak berubah. Ya, artinya satu kaki tumpuan itu tidak boleh berubah, tidak boleh berpindah, kan waktu itu begitu di basket. Nah, perhatikan dengan elemen satu baris kedua kolom ketiga, maka Anda akan mengenolkan di bawah satu, yaitu ada 2 dan 0 ini, ya, dan di atas satu ada 1. Nah, tugas kita sedikit lebih ringan karena sudah ada satu elemen di bawah elemen pivot ini yang 0, yaitu baris keempat kolom ketiga, yaitu ini sudah 0. Sehingga tugas kita tersisa mengenolkan 2 ini, ya, baris ketiga kolom ketiga, dan 1 ini baris pertama kolom ketiga. Nah, caranya ya sama dengan tadi, ya. Caranya adalah, bentar, baris pertama dikurangi baris kedua, yaitu ini. Jelas kan? Karena 1 supaya 0 dengan acuan 1, ya dikurangilah 1 dikurangi 1. Kita peroleh ini. Nah, ini 0, 2, 0, 2. Ya, jadi baris pertama 0, 6, 1, 7 ini berubah menjadi 0, 2, 0, 2. Kemudian 2 yang ini bagaimana supaya dia 0? Ya 2 dikurangi 2 kalinya 1, kan begitu. Yaitu baris ketiga dikurangi 2 kalinya baris kedua. Nah, perhatikan ini. Baris ketiga dikurangi 2 kalinya baris kedua. Diperoleh ini 0, 2, 0, 2. Nah, perhatikan teman-teman. Nah, ya. Artinya apa? Langkah kedua dengan pemilihan pivot elemen 1 yang terletak pada baris kedua kolom ketiga, kita peroleh matriks yang baru, yaitu ini. Ya, sudah? Nah, sekarang kita akan ke langkah berikutnya. Bagaimana, Pak? Langkah berikutnya, kita tidak perlu memilih elemen pivot terlebih dahulu. Kenapa? Nah, kenapa? Perhatikan bahwa ini kalau hijau, Anda enak nggak melihatnya? Oke ya, nggak apa-apa ya. Atau kalau di mata sakit tuh, berarti ganti aja ya. Inilah biru ini. Nah, dari matriks yang diperoleh dari langkah kedua ini, ada 2 baris yang berkelipatan. Berkelipatan itu berarti bisa sama, bisa lebih besar, artinya dia berkelipatan. Setiap elemen pada baris itu berkelipatan, yaitu mana? Baris pertama, yaitu ini, ya, dan baris ketiga. Ini tidak hanya berkelipatan, tapi malah sama persis, begitu. Nah, perhatikan teman-teman, ini sama persis. Kalau begitu ya silakan. Dengan
operasi baris elementer, kita bisa membuat salah satu, bisa baris pertama, bisa baris ketiga, itu 0. Silakan, Anda mau memilih baris mana yang akan Anda buat 0. Di sini, pada contoh ini, itu adalah baris ketiga dikurangi baris pertama. Nah, sehingga baris ketiga 0 semua ini, perhatikan teman-teman. Nah, tapi kalau Anda ingin memilih baris pertama 0, boleh. Jadi, nanti perintahnya adalah baris pertama dikurangi baris ketiga. Sehingga nanti yang muncul atau yang hasilnya adalah 0, 0, 0, 0, begitu ya. 0 min 8, 1 min 9, kemudian 0, 2, 0, 2, dan 1, 5, 0, 5. Hasilnya begitu. Loh, tapi apakah nanti sama, Pak? Nanti akan saya jelaskan. Ya, nanti akan saya jelaskan. Oke. Nah, sekarang kita akan kembali ke lanjutan langkah-langkah yang sudah kita diskusikan, ya. Nah, ini saya hapus dulu supaya bersih begitu. Nah, artinya apa? Kita sudah memperoleh bentuk terakhir dari matriks, yaitu bentuk terakhir dari langkah ketiga, ya, yaitu ini. Ya, dari langkah ketiga yaitu ini. Saya mencari warna merah. Yaitu ini. Nah, ini. Ternyata seperti tadi yang saya katakan, sampai kapan Pak kita berhenti? Sampai diperoleh satu baris atau lebih begitu, ya, yang semua elemennya 0. Satu baris atau lebih itu artinya kalau memang bisa. Kalau memang bisa. Makanya di sini ada penjelasan sampai dengan langkah ini sebenarnya sudah cukup. Tetapi mungkin kalian tidak bisa melihat dengan cepat. Memangnya kenapa, Pak? Bahwa pencarian rank matriks, ya, pencarian rank matriks itu bahwa nantinya setiap baris tidak boleh saling berkelipatan. Ini penting sekali. Nah, kenapa di sini saya katakan sampai dengan langkah ini cukup? Ya, pertama, sudah ada satu baris, yaitu baris ketiga, yang semua elemennya 0, Pak. Tetapi mungkin dari sini kalian belum tahu atau tidak bisa dengan cepat memutuskan bahwa baris pertama, baris kedua, dan baris keempat, apakah benar, Pak? Ketiga baris itu tidak berkelipatan. Karena pencarian rank ini sebenarnya adalah mencari sisa baris yang semua elemennya tidak saling berkelipatan, kan begitu. Nah, tetapi apakah Anda bisa dengan cepat mengatakan bahwa 02, 02 tidak berkelipatan dengan 0 min 8, 1 min 9, tidak berkelipatan juga dengan baris keempat, yaitu 1505. Ya, nah, ada cara lagi, ya, tinggal itu Anda lanjutkan, ya. Di sini sekali lagi caranya bisa berbeda begitu, bergantung kepada pemahaman Anda. Kalau saya di sini baris pertama saya kalikan dengan setengah. Supaya apa, Pak? Ya, supaya dengan gampang melihat apakah baris sisa, ya, selain baris yang semua elemennya 0 itu benar-benar tidak berkelipatan. Ya, hasil dari setengah dikalikan baris pertama adalah 0, 1, 0, 1. Perhatikan ini, ya. Jadi 0202 ini saya kalikan dengan setengah, kita peroleh 0101. Nah, sekarang perhatikan teman-teman, saya kembali memilih elemen pivot, yaitu ini. Nah, ini sebagai pivot yang ketiga.
pivot yang ketiga. Yang pertama tadi kan ini pivot yang pertama. Kemudian ini pivot yang kedua. Langkah berikutnya kita tidak memilih pivot dengan dasar pemikiran bahwa ada baris yang sama, sehingga bisa kita kurangkan, sehingga salah satu dari baris itu, ya baris pertama atau ketiga bisa 0 gitu. Kemudian saya mengalihkan baris pertama dengan setengah menjadi seperti ini, dan satu elemen baris pertama kolom keempat ini saya buat sebagai elemen pivot. Ya, jadi perhatikan juga teman-teman bahwa elemen pivot itu tidak pernah bisa dipakai 2 kali. Ya, kalau baris pertama baris keempat kolom pertama ini sudah pivot, ya ini hanya sekali sebagai elemen pivot. Kemudian baris kedua kolom ketiga ini juga tidak bisa lagi sebagai elemen pivot. Ya. Nah, berikutnya adalah baris pertama kolom keempat ini elemen pivot. Tujuan kita apa? Mengenolkan min 9 dan 5. Karena baris ketiga kolom keempat kan sudah 0 semua. Ya. Oke, saya hapus dulu supaya kelihatan bersih. Nah, lanjut. Ini pivot. Oke, pivot. Nah, min 9 supaya 0 berarti ditambah 9 kalinya baris pertama. Nah, ini baris kedua ditambah, bukan dikurangi loh ya. Kenapa, Pak? Ya karena yang ingin kita buat 0 adalah min 9. Bukan plus 9, tapi min 9. Ya, sehingga baris kedua ditambahkan 9 kalinya baris pertama. Sementara baris keempat yaitu 5 ini dikurangi dengan 5 kalinya baris pertama. Nah, ini. Dengan langkah yang sama dengan langkah-langkah sebelumnya, teman-teman, ternyata kita peroleh bentuk matriks yang seperti ini. Nah, perhatikan. Kalau bentuk matriks akhirnya seperti ini, saya yakin gitu, Anda akan mengatakan, sudah Pak, tidak mungkin ada baris yang tidak mungkin lagi, nah begitu ya, tidak mungkin lagi akan ada baris yang semua elemennya 0. Ini jelas sekali ini, baris pertama tidak berkelipatan dengan baris kedua. Tidak juga berkelipatan dengan baris keempat. Artinya apa? Maksimum baris yang semua elemennya 0 itu hanya satu, yaitu baris keempat ini. Baris ketiga ini, mohon maaf. Ya, baris ketiga ini. Tidak pernah muncul lagi atau tidak pernah ada lagi baris yang semua elemennya 0. Akan dioperasikan dengan cara apa? Tidak bisa. Inilah kenapa ada langkah tambahan, yaitu baris pertama dikalikan setengah, dan langkah tambahan yang ini, ya, supaya apa? Kita dengan cepat bisa memutuskan bahwa tidak ada lagi baris yang semua elemennya 0. Ya, meskipun tadi saya mengatakan pada langkah ini sampai dengan langkah ini sebenarnya cukup. Tetapi mungkin di antara kalian tidak bisa memutuskan bahwa baris pertama, baris kedua, dan baris keempat ini tidak berkelipatan. Kita butuh cara yang lebih gampang lagi. Dan itu terlihat dari dari hasil matriks yang terakhir ini. Ini sudah bisa memastikan dengan sangat begitu, tidak ada lagi baris yang berkelipatan. Nah terus Pak, nah sudah bisa kita simpulkan, berarti rank matriks A, ya, rank A adalah 4 dikurangi 1, yaitu 3. 4 itu apa, Pak? 4 itu adalah baris atau banyaknya baris, ya, ada 4 baris, dan 1 adalah banyaknya baris yang semua elemennya 0. Ya, sehingga rank matriks A itu 3, yang kita istilahkan dengan tidak full rank. Kalau full rank itu berarti semua barisnya tidak berkelipatan. Ya. Nah, teman-teman, sekarang kita coba bandingkan
dengan yang ada di PPT. Ya, dengan cara yang berbeda. Dengan pivot pertama berbeda. Jadi kalau pivot pertama tadi kan baris pertama kolom ketiga, saya menggunakan pivot yang pertama, baris keempat kolom yang pertama. Kita coba lihat ya. Ya, jadi ini yang 0 adalah baris ketiga. Semua elemennya 0 baris ketiga. Sekarang kita coba lihat yang dari materi PPT. Nah, perhatikan teman-teman. Ya. Ini yang 0 adalah baris kedua. Inilah yang saya katakan hasil fisiknya, bentuk fisiknya bisa berbeda antara cara yang pertama dengan cara yang kedua. Matriks akhir itu berbeda, tetapi di sini tetap kita simpulkan rank A berapa? Rank A 3. Kenapa? Karena di sini juga baris yang semua elemennya 0 hanya ada satu baris, yaitu baris kedua. Sehingga di sini ranknya juga 3. Inilah teman-teman agak rumitnya, ya, agak rumitnya, tidak sulit sebenarnya, tetapi agak rumitnya pencarian rank matriks menggunakan transformasi elementer. Ya, jadi keputusan elemen pivot yang dipilih itu total itu ada pada Anda, itu loh. Ya, jadi kalau pada PPT ini bentuk matriks yang ini yang sudah bisa kita putuskan ranknya 3 itu sama dengan yang tadi cara yang berbeda, tapi yang ini. Nah ini dari sini tadi cara yang PPT itu dari sini berhenti dia. Itu mirip, sama langkah-langkahnya. Bentuknya juga seperti ini kan, tapi dia sudah bisa memutuskan ranknya 3. Gitu. Hanya saja di cara yang kedua ini saya menambahi sampai dengan langkah yang sampai dengan diperoleh, nah begitu, sampai dengan diperoleh bentuk matriks yang paling sederhana, dan itu sudah bisa Anda katakan dengan pasti bahwa tidak ada lagi baris yang berkelipatan. Oke, teman-teman, itu substansi atau inti dari pokok bahasan transformasi elementer, ya, yaitu penentuan rank matriks. Andaikan nanti ini muncul di soal ujian tengah, ya, maka ordo matriksnya pun juga tidak akan lebih dari 4x4. Paling banyak 4x4. Ya. Oke, teman-teman, saya pikir itu yang bisa saya sampaikan ke kalian. Ya. Dengan video ini, saya harapkan kalian bisa putar berulang-ulang sampai kalian paham. Oke, terima kasih.